Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di akhir bulan Maret 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, kita akan coba shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Bayangkan energi akan muncul. Ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita lihat di sini apakah yang terbaca. Ada balance life. Di akhir bulan aku melihat ada keseimbangan yang akan terjadi. Keseimbangan dalam hidup kamu pastinya ya. Apakah ini dari segi percintaan? Apakah ini dari segi finansialnya kamu, pekerjaannya kamu? Aku ngerasa kamu akan segera bahagia banget. Karena mungkin selama ini banyak masalah yang kamu hadapi dan itu membuat hidup kamu tidak balance. Dari segi keuangan kah? Mungkin banyak pengeluaran daripada pemasukan ya. Mungkin hutang-hutang ada yang belum dibayarkan. Bahkan ada yang nunggak begitu ya. Nah, ini bagi kamu yang relate aja ya. Jika tidak, aku ngelihat hidup kamu mungkin akan stabil-stabil saja. Nah, jika kamu benar-benar yang memiliki masalah di sini, yakinlah di akhir bulan ini permasalahan kamu itu akan terselesaikan. Dan aku juga ngelihat ya, di sini ada face your fears. Ada ketakutan dalam diri kamu. Ada kekhawatiran dalam diri kamu, ya. Bahkan kamu seperti ingin menyerah dengan keadaan. Dan aku ngelihat di sini, sebenarnya kartu ini menyarankan buat kamu untuk hadapi ketakutan kamu. Buang jauh-jauh ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, kegelisahan kamu. Karena jika kamu bisa menghilangkan ini semua, maka hidup kamu akan balance. Kita baca general dulu ya. Aku akan detail juga untuk percintaan kamu dan finansialnya kamu, serta kesehatannya kamu ya di akhir bulan ini. Nah, jadi walaupun sekarang banyak pengeluaran yang mungkin kamu lakukan ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kamu penuhi, tapi hilangkan ketakutan kamu. Mungkin kamu ngerasa takut ya, gaji aku segini, yang aku butuhkan itu banyak gitu loh. Apa aku mampu? Nah, sekarang mungkin kamu harus benar-benar yakin pada diri kamu bahwasanya kamu bisa memanage keuangannya kamu mungkin yang hanya sebanyak yang kamu punya gitu loh. Kamu bisa sebenarnya, karena itu adalah rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tinggal bagaimana kita untuk melakukan yang terbaik untuk apa kita, kehidupan kita gitu ya. Nah, inilah makanya keseimbangan akan terjadi di sini. Oke? Atau aku ngelihat di sini jika ini dalam percintaan, nanti kita lihat detailnya ya. Percintaan kamu ngerasa hidup percintaan aku nggak seimbang. Karena masa aku aja sih yang selalu berkorban, dianya enggak gitu loh. Dan namanya cinta. Tapi kenapa ya aku tidak ngerasakan cinta itu? Jadi ada ketidakstabilan di sini. Makanya kamu merasa kayak, wah aku takut nih. Aku takut untuk berpisah dari dia. Kalau benar-benar dia itu tidak punya rasa cinta, aku jadi takut gitu loh. Nah, sekarang buang ketakutan kamu. Kamu harus membuat perubahan, make a change. Lakukanlah perubahan, ya. Hilangkan ketakutan kamu. Oh, aku yakin gitu loh. Dengan merubah mindset, bahwasanya kalau dia memang sudah tidak layak buat aku, kalau memang dia tidak sayang sama aku, ya mungkin Tuhan membuktikan semua ini agar apa? Agar aku menjauh dari dia. Agar aku bisa menyadari dia bukanlah yang terbaik. Dan agar aku juga menyadari bahwasanya inilah kesempatan aku untuk menemukan yang terbaik. Begitu ya. Jadi mindset kita yang harus kita kelola di sini. Ini ada beyond the ego. Nah, ada ego-ego yang mungkin harus kamu kendalikan.
ego kamu ya mungkin ini juga sih, ego ini yang menghambat segalanya. Ataukah di sini ya kamu itu kayak mengenal seseorang dan egonya cukup luar biasa. Nah, kalau kamu ngerasa tidak bisa menyayangi egonya, ya mungkin kamu harus menyerah. Ya udah, menyerah saja. Oke? Karena kalau ego itu terkadang jika sulit untuk kita redam, itu akan berakibat ya mungkin konflik akan terjadi, ya. Rasa sakit dan kecewa kita ya mungkin akan sangat kita rasakan, begitu ya. Ada fine wine. Jadi aku ngerasa juga ya di sini beberapa dari kamu akan ngerasakan ada suatu kondisi keadaan yang mulai membaik, ya. Makanya di sini di saat kamu menghilangkan rasa ketakutan, menghilangkan kekhawatiran, maka perlahan-lahan kamu akan mulai bisa untuk berdamai dengan keadaan. Kamu mulai bisa berdamai dengan kondisi, dengan hati kamu, dengan pikiran kamu, ya. Dan itu akan membawa kamu kepada suatu keadaan yang stabil, ya. Jadi kamu harus bisa yakin. Jadi sekarang ini tentang bagaimana cara kamu untuk mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran kamu. Karena aku ngerasakan ada ketakutan yang cukup luar biasa. Nah, di akhir bulan ini adalah saatnya kamu untuk melepaskan semua itu. Melepaskan ego kamu, melepaskan ketakutan, ya. Oke, kita coba lihat dari segi percintaan. Bagaimanakah ya yang akan terbaca? Oke, buat teman-teman, bagi kamu yang ingin belajar kartu tarot ya, membaca kartu tarot, kamu bisa bergabung di langganan aku. Klik aja gabung ya. Nanti kamu ada pilihan level. Aku mengisi di level 1 dulu ya. Level 1 aja. Di situ aku membuat arti-arti kartu semuanya. Jadi teman-teman, bagi yang berlangganan itu akan bisa ya link ke kartu itu. Ya, link ke video itu gitu loh ya. Jadi berlangganan dulu. Nah, untuk mendapatkan kartunya, aku juga ada kasih linknya untuk pesan di Shopee ya. Itu murah banget kartunya, nggak sampai 100.000. Jadi bagi kamu teman-teman yang ingin membaca energi kamu setiap hari atau energi dia setiap hari, pasangan kamu bisa gitu loh. Ya, caranya, nah di situ ada. Aku sudah tunjukin semuanya. Jadi bagi kamu yang berlangganan, cukup klik gabung. Karena hanya 29.900 kamu sudah bisa belajar untuk membaca kartu ya. Oke. Kita fokus kepada kartu ini. Nanti bisa lagi ya, jika ada yang pengen request, Kak aku pengen membaca arti kartu ini, nanti kita buatkan videonya gitu. Tapi di langganan ya, tidak semua bisa. Yang hanya berlangganan saja. Oke. Kita coba cek dulu percintaan kamu. Nah, aku melihat di sini jelas sekali ya. Ada the relationship is over. No second chance ya. Nah, di sini aku ngelihat ada hubungan percintaan kamu yang sudah berakhir. Dan ini kamu sendiri yang sangat menginginkannya. Karena mungkin kamu udah capek juga. Capek untuk bertahan karena selalu kecewa, karena selalu tidak dianggap, karena selalu tidak diprioritaskan, begitu ya. Nah, dan aku melihat di sini beberapa dari kamu akan merasakan di saat sudah mengakhiri, cinta itu akan datang. Jadi kamu jangan khawatir. Kalau cinta itu menjauh dari kamu, kalau cinta yang kamu jalanin ini adalah menyakitkan, ya udah jauhi. Karena suatu saat nanti cinta itu akan datang dengan sendirinya. Ada orang-orang, mungkin ada beberapa dari mereka-mereka yang akan mengekspresikan cintanya ke kamu. Tapi tinggal bagaimana cara kamu melihat mereka. Apakah tulus, apakah tidak. Ya, tergantung bagaimana cara intuisi kamu yang menilai itu. Kata hati kamu yang menilai itu. Apakah kamu nyaman sama dia? Ya, seperti itu. Ya, dan aku ngelihat di sini, kamu akan benar-benar menemukan seseorang yang terbaik. Jadi di akhir bulan ini kamu akan menyadari, oh, aku sudah mengakhiri hubungan dengan dia. Dan aku nggak akan takut lagi nih. Nggak akan takut lagi kesepian, aku nggak akan takut lagi sendiri ya. Aku akan menikmati hidup ini. Nah, ternyata di saat kamu benar-benar fokus kepada self love ya, maka cinta itu akan datang dengan sendirinya. Di akhir bulan ini mungkin kamu akan merasakan apakah itu kamu mulai mencintai diri sendiri atau memang ada orang yang mulai datang kepada kamu. Ya. Ternyata benar, seseorang ini akan datang dengan segala cinta tanpa syaratnya gitu ya.
Dan dia benar-benar kayak memiliki unconditional love ya. Dia merasa kayak, aku kok bisa ya suka sama kamu ya, aku kok bisa kenal sama kamu ya, aku kok kepikiran kamu ya, dan aku saat ini kayak pengen untuk membahagiakan kamu. Ternyata dia punya cinta tanpa syarat kepada kamu. Dia tidak minta imbalan apapun dari kamu. Nah, mungkin inilah yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Di saat kamu memiliki hubungannya mungkin tidak ada kepastian, ya tidak ada keseimbangan ya, maka kamu akan segera menemukan orang ini ya. Tapi dengan catatan kamu harus self love dulu. Fokus dulu kepada diri kamu ya. Fokus bagaimana cara untuk membahagiakan diri kamu, maka kamu akan gampang ya, dengan mudahnya kamu akan menemukan orang ini. Ya. Semoga the runner, fear of intimacy, running away. Nah, ini gambaran di mana kamu harus berjalan terus. Kamu jangan berhenti. Di saat kamu terluka, di saat kamu kecewa, di saat kamu stuck gitu ya, kamu jangan berhenti meratapi nasib, tapi teruslah berjalan. Karena dengan terusnya berjalan, kamu akan menemukan solusi ataupun jalan yang benar. Oke? Take a new chance, dan kamu benar-benar membuat suatu perubahan. Nah, inilah seseorang ini benar-benar akan membawa kamu menuju suatu keadaan yang lebih baik. Dan orang ini juga akan merubah hidup kamu ke depan. Jadi seseorang yang ingin merubah hidup kamu lebih baik, arti kata itulah cinta tanpa syarat yang dia berikan kepada kamu. Sepertinya ya, ada yang akan menemukan pasangan ya di sini ya. Jika kamu yang single, itu akan ketemu dengan pasangan. Sehingga akhirnya ketakutan kamu itu udah hilang di sini. Kita coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang terbaca? Oke. Fokus pada kartu ini, teman-temanku. Ya. Yang ingin personal reading boleh ya. Ada kontak person yang ada di kolom deskripsi. Yang untuk melalui di langganan boleh juga ya. Sini ada vibe of self, hope ya, tentang sebuah harapan. Jadi di mana kamu di sini punya harapan yang cukup besar, punya harapan cukup banyak ya. Dan semoga di akhir bulan ini satu persatu harapan itu akan terkabulkan. Apalagi di sini aku ngelihat ada kestabilan dari segi keuangannya kamu. Ada kestabilan dari segi finansialnya kamu. Mungkin pekerjaannya kamu kah ya. Aku ngelihat di sini ada dedikasi kamu yang benar-benar membuat kamu akhirnya bisa sukses gitu loh. Mungkinkah kamu akan naik jabatan, mungkin kamu akan mendapatkan apresiasi di sini ya. Ini jika dari segi pekerjaannya kamu ya. Karena di sini kamu akan membuat suatu perubahan pada diri kamu. Yang tadinya mungkin pekerjaan kamu begitu-begitu saja, tidak ada perubahan lah ya untuk naik jabatan yang enggak ada atau yang lainnya. Namun di sini aku melihat ya, di saat kamu membuat perubahan pada diri kamu dan kamu menunjukkan kualitas diri kamu, maka ya mungkin atasan kamu akan mulai melihat kamu. Perubahan kamu yang secara signifikan ini membuat kamu menikmati hasilnya. Mungkin mendapatkan apresiasi, mungkin ada promosi jabatan, begitu ya. Oke. Nah, aku juga melihat ada gratitude, ada rasa syukur ya. Kamu akhirnya merasa bersyukur sekali. Jadi kalau kita itu selalu bersyukur, maka nikmat keberlimpahan itu akan selalu datang kepada kita. Rezeki yang tidak terduga. Intinya bersyukur aja. Jadi kalau kita berapapun dapatnya, kita bersyukur. Arti kata Tuhan akan menambahkan lagi rezeki-rezeki kepada kita. Ya. Oke. Aku ngelihat di sini ada Two of Swords, Union, Harmony. Nah, sepertinya ini tentang percintaan, pernikahan. Akan ada pertemuan ya. Di akhir bulan ini seperti akan ada pertemuan yang terjadi antara kamu mungkin dengan siapa, orang yang kamu cintai, orang yang kamu harapkan, orang yang kamu inginkan di sini. Semoga aja ya pertemuan ini akan membawa suatu komitmen. Ya. Ada progres yang cukup signifikan di sini. Yang membuat kamu akhirnya merasa kayak, oh aku sukses nih untuk mengendalikan diri aku. Aku sukses menemukan seseorang yang tepat, begitu ya. Kita coba lihat bagaimana isi hati terdalam seseorang tersebut ya. Oke, fokus pada kartu ini. Kita akan coba cek di sini. Nah, mungkin ada juga ya permasalahan, ada isi hati dari dia
seseorang yang mungkin sudah meninggalkan kamu, atau seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, ya. I don't want to lose you. Seseorang ini tidak menginginkan kehilangan kamu, dia tidak ingin kehilangan kamu di sini, ya. Tetapi dia kayak ngerasa keluarga kamu tidak menyukainya. Ada keluarga kamu yang tidak menyukainya, makanya di sini dia tidak ingin kehilangan kamu, karena kalau sudah ada yang tidak menyukai, otomatis tidak ada restu gitu ya. Nah di sini ada I just wish things were different. Aku hanya ingin sesuatu selalu berubah di sini, berbeda. Arti kata ya ingin semuanya mulai membaik, semuanya mudah aja jalannya, ya. Dan aku ingat di sini ya, beberapa dari kamu mungkin pernah kayak mengalami suatu traumatik gitu ya, di saat keluarga tidak setuju, cinta udah besar ya, cinta udah begitu sangat dalam, itu bisa membuat mungkin depresi atau apa. Sekarang mungkin mulai kamu untuk fokus kepada bagaimana cara untuk mengontrol emosi dan pikiran kamu. Jangan sampai ya kita jadi trauma, jadi stres gitu ya. Karena ingat, jodoh itu ya bisa kita cari lagi gitu loh. Oke? Nah, teman-temanku, ini yang terbaca. Kita lihat ya, siapa dia orangnya. Siapa dia? Ada atasan kerja. Wah, ada yang suka cilok ya. Cinlok ya, tetangga. Ada suami istri atau teman kamu, ini jangan ya kalau bisa ya. Jangan. Orang yang dibenci. Nah, teman kuliah, apakah di sini ada salah satunya? Untuk inisialnya ada I, ada L, ada B, ada O, ada G. Untuk zodiak ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Aries, ada Cancer, ada Aquarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.